Iya, apalagi sekarang Vivi tuh udah dapet cowok miliarder. Dia udah bantuin Vivi, bantuin modal usaha 800 juta. Mana ada cowok kayak gitu? Apalagi kamu. Kamu tuh bisa apa? Selera aku bukan kamu lagi. Otak kamu di mana? Gak bisa kerja? Gak punya uang? Hah? Seharusnya kamu malu dong manfaatin perempuan. Malu juga nih sama David. Gimana sih? Bermanfaat. Bukan manfaatin. Menurut kamu gimana, Vi? Udah deh, kamu tuh gak usah banyak mikir. Ini kesempatan yang bagus buat kamu. Siapa lagi yang bisa ngenalin sama orang yang penting banget kayak gitu, terus kamu bisa buka usaha? Kamu butuh uang banyak loh, Vi. Cuma David yang bisa kita manfaatin buat usaha kamu biar bisa kamu ngelaksanain. Bukan cuma aku ya. Ini bisnis kita. Ya iya, tapi kan kamu yang lebih pengen bisnis ini cepet bisa startup juga kan? 800 juta. Tuh kan Vi, mau dapet di mana kita uang 800 juta kalau nggak dari David yang bisa bantuin kita. David udah nyanggupin banget loh kalau dia mau ngenalin kita sama orang yang punya dana itu. Coba aku langsung kenal gitu sama nih orang, nggak perlu lewat David. Sayangnya sih enggak ya. Jadi mau nggak mau kita harus lewat David dulu. Iya bos, Kak. Datang aja langsung ke sini. Mau yang 8 seat, 4 seat, atau yang 2 pintu. Ada semua di sini. Datang aja. Wah, siap saya itu. Oke. Kayaknya sibuk banget nih. Oke, Fit. Dari tadi nggak ada orang, tiba-tiba ada kamu di sini. Ya aku mau nyapa kamu masih teleponan sama orang. Iya, biasa konsumen lagi. Ini showroom siapa? Oh ini salah satu usaha dari bos aku yang mau kasih modal sama kamu. Wah, berarti bos kamu itu banyak banget bisnisnya ya? Ya bisa dibilang seperti itu. Tapi ya sebenarnya ini bukan kerjaan aku sih, kebetulan ada karyawannya nggak bisa masuk, jadi aku disuruh jagain ini sama bos. Oh gitu. Terus masalah modal yang tadi malam aku telepon sama kamu gimana? Ya kalau bos aku sih welcome aja sama orang yang mau pinjam dana atau butuh dana kayak gitu, asal usaha yang bakal kamu gelutin itu nggak bodong atau serius lah, harus serius gitu. Ya, mana mungkin aku nipu kamu, Rif. Sedangkan kamu udah akrab banget sama aku. Dan kalau semuanya aku nipu kamu, bos kamu gak bakal tinggal diam, pasti nguber aku. Ya mana berani, Rif, aku bohong sama kamu. Kalau bos aku itu ya, kalau mau dibohongin orang itu gampang banget soalnya. Bos aku itu ya selalu mudah percaya sama orang. Ya apalagi kalau misalkan nanti aku yang ngomong nggak gitu. Ya takutnya ntar uang itu disalahgunakan, kan aku yang malu. Aku udah mau bantuin kamu, tapi balasan kamu nanti nggak baik kan. Aku juga yang kena batu. Iya, aku gak bakal ngecewain kamu. Dan aku harus berterima kasih banget sama kamu, Rif. Karena kamu udah mau ngebantu aku buat ngomong sama bos kamu untuk modal usahaku. Terus yang mau join di usaha kamu gimana? Ada apa enggak orangnya? Orangnya masih itu ngurusin tempatnya. Soalnya dia tuh udah janjian mulai kemarin. Jadi nggak bisa ikut ke sini. Tadinya dia mau ikut tapi ya mau gimana lagi deh. Daripada tempatnya diambil orang, makanya aku bilang jangan kamu gak usah ikut, kamu samperin orang yang punya lahan tersebut. Seperti itu. Iya, aku sih kemarin cuma ngobrolnya tuh sama bos aku yang nggak terlalu serius sih. Jadi kalau emang udah ada pembicaraan serius seperti ini, ya aku tinggal sampaikan.
dana yang kamu butuhin itu berapa dan dibutuhkan kapan. Ya nanti aku ngomong sama bos aku, atau kalau perlu ntar aku pertemukan deh kamu sama bos aku. Ya, Begitu maksudku. menurut aku itu lebih baik, Rif. Ya nggak Tapi sih? aku tuh gak suka tahu. Aku risih banget dideketin sama David. Vi, udah deh. Masalah kerjaan kita profesional aja. Kita kan ini cari cara gimana kita bisa start up nih usahanya. Kalau misal nggak pakai cara ini, mau gimana kita mau dapetin modal? Enak kamu ngomong gitu. Coba kalau David sukanya sama kamu, kamu mau? Ayo, dibalik nih posisinya, mau Ya, nggak? tergantung sikon lah ya. Ini kan kita lagi butuh dana. Aku tuh paling Dan nggak David bisa tuh suka banget pura-pura. Aku nggak bisa pura-pura, terus aku pura-pura mau nerima David, suka sama David gitu. Ayo dong, bisa please. Lagian ini ada aku kan yang bisa bantuin kamu. Aku bisa melancarkan acting itu di depan David. Vi, Sama kan aku ini nih. dong. Lagian siapa sih orang yang mau David kenalin ke aku? Orang kepercayaannya ya? Kenapa nggak bosnya langsung? Seandainya aku ada kesempatan ketemu nih sama bosnya, aku bisa ngehandle. Aku udah biasa ketemu orang. Cuma Iya. kali ini sulit banget cari relasi. Iya, apalagi relasinya sama orang-orang yang udah bisnisnya udah seberkembang itu, Vi. Susah loh. Ini kita cuma perlu ketemu sekali aja sama David. Abis itu udah kita bisa atur sisanya. Yang penting kita udah bisa Hei, dipertemukan sama oke. orang itu. Nanti kalau David banyak maunya ini itu ribet Gak, juga tenang aja. Ya kan kita namanya juga manfaatin, ngerti gak sih? Udah nggak usah dipikirin belakangannya. Yang penting sekarang kita bisa ketemu sama orang itu, ngerti kan? Yuk, bisa yuk. Udah nggak usah Enak dipikirin. banget sih kamu, Win. Aduh Vi, kamu tuh mikirin apa sih? Udah deh, buang Yang aja dulu di sini. dipikirin belum tentu juga kan bakal berhasil, belum tentu juga bakal ACC. 800 juta itu banyak banget. Ya apa salahnya kita mencoba dulu. Lagian David udah nyanggupin banget mau bantuin kita sampai deal dapat 800 jutanya. Iya kan? Ya dong, ayo dong. Yakin nih aku harus nanggepin David. Yakin. Nanggepin siapa lagi emang yang bantuin kita siapa kalau bukan David? Iya juga sih. Iya kan? Iya David tuh loh. gak mau ya, Win, sama kamu. Gak mau. Sama kamu aja gimana? Gak mau banget dia sama aku. Ya kamu yang gak mau kan? Enggak, ya bukan gitu. Maksudnya kan dia maunya sama kamu. Kamu kan cantik, pintar. Aduh, kamu tuh mulai talenta banget. Siapa-siapa suka sama kamu. Ya. Ayo, kecantikan tuh harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Pinter banget sih kamu ngomongnya. Udah, nggak usah dari ini. Ini senyum dulu biar lancar tuh actingnya. David, makasih banyak ya. Udah, Kelihatan pintar. banget kan ini berat banget ngomongnya. Tahan selama beberapa menit ke depan ya. Oh, ini Gimana? aku nggak bisa kalau ngomong terus. Kita ketemu sekarang sama David di sini juga. Jadi kita sekarang langsung bisa ketemu aja sama David. Ayo. Tapi kalau semuanya kamu yang ngomong terlebih dahulu, itu lebih enak. Ya enggak? Kan untuk awalnya aku udah ngomong, jadi ntar lebih lanjutnya, lebih jelasnya biar kamu ngomong langsung aja sendiri. Iya. Biar ya nanti kalau ada apa-apa aku nggak disalahin sepihak kayak gitu loh. Ya cuma jaga-jaga aja, bukan aku nggak percaya sama kamu. Iya, Rif. Oh ya, dana yang aku butuhkan itu 800 juta. Dan uang tersebut mau dipakai besok lusa, Rif. Kalau masalah keuntungan nanti kita bisa bicarakan lagi kan. Ya kalau udah ada titik terang kayak gini, nah aku kan tinggal tindak lanjuti sama bos, ngomong sama bos. Sekarang kan udah jelas kamu butuhnya segitu dan butuhkan kapan. Nanti kalau sudah ada titik positif, titik terangnya, nanti biar kamu ketemu sama bos aku langsung. Iya, udah kalau gitu. Percakapan kita kan udah jelas. Ya. Aku mau nyamperin teman aku dulu buat mastiin lahan tersebut. Ya untuk apa-apanya nanti aku langsung hubungi ya, siapa tahu bos aku bisa datang sekarang gitu loh, nanti aku bisa ngomong sama bos langsung aku telepon kamu ya. Ya udah, aku tunggu telepon dari kamu ya. Ya, Terima kasih banget ya. ya. Ya datang aja langsung, ada semua kok. Tinggal pilih. Put, duduk di sini ya. Boleh? Emang kamu nggak ada kerjaan hari ini? Aku ada kerjaan sih sebenarnya, cuman bentar aja aku mau ketemu sama teman aku.
Oh ya Put, kamu emang hari ini juga lagi gak ada kegiatan apapun kan? Hari ini sih aku free. Mau jalan sama kamu soalnya. Emang kamu seneng kalau jalan sama aku? Iya iyalah, baik. Gak Emang kamu terpaksa? enggak ya? Ya aku takut kamu terpaksa aja Put. Ya enggak, malah kalau bisa nih ya, aku setiap hari jalan sama kamu. Aku makasih banyak ya Put, karena selama ini kamu udah baik dan ngeluangin waktu bareng sama aku. Ya meskipun kamu jalan sama aku nggak pernah ngasilin duit, ya kan kita cuman jalan-jalan aja. Iya emang kita kerja, enggak kan? Kita Iya. Soalnya kan aku selalu gangguin kamu dan kerjaan kamu. Aku tahu kok hari ini sebenarnya kamu ada kerjaan kan? tapi kalau buat kamu tiba-tiba aku nggak ada kerjaan, Bay. Kamu bisa aja Put. Jadi gini Put, aku hari ini ngajak jalan kamu karena aku mau ngomongin sesuatu sama kamu. Kenapa kamu ada masalah ya di kantor kamu? Jadi kamu mau cerita? Enggak, aku nggak ada masalah apapun Put. Cuman Kenapa? ya aku mau ngobrol masalah pribadi aja sama kamu. Aku punya masalah ya, Bay, sama kamu. Aku minta maaf ya. Gimana ya Put? Kenapa, Bay? Kamu nggak punya salah sama aku, tapi aku mau ngomongin dari mana ya? Nggak apa-apa, kamu ngomong aja sama aku dari awal pelan-pelan. Nggak apa-apa, cerita. Jadi gini Put, kamu sama Kamu nggak usah sampai merah wajahnya, Bay. Kamu kenapa sih? Tumben banget kamu kayak gini. ya enggak, aku kan nggak terbiasa ngomongin ini sama kamu. Jadi mungkin ini pertama kalinya kan aku ngomong sama kamu. Kok aku jadi curiga deh, Bay, sama kamu. Kamu curiga kenapa sih Put? Jangan-jangan kamu mau ninggalin aku ya? Kamu mau nikah sama perempuan? Bukan itu Put, mana mungkin aku mau nikah sama perempuan lain? Kan aku nggak deket sama siapapun selain kamu. Nah, ini orang ini. Halo David. Hewin, halo sayang. Emang kenapa? Vivi Gak apa-apa, aja. Ya panggil Vivi aja. Aku lebih nyaman kalau aku bilang sayang sama kamu. Ya nggak apa-apa, senyamannya kamu aja, Fit. Oh ya, jadi gimana masalah uang 800 juta itu? Iya, Fit, kita butuh banget sebenarnya, apalagi Vivi. Vivi pengen banget jadi pengusaha dan kita tolong banget ya, Fit, sama kamu. Ya kan, Fit? Iya. Karena tempat, lokasi, terus tujuan bisnisnya apa semuanya udah lengkap. Iya. Apa sih kalau buat kamu sayang ya? Apa sih? Jangankan 800 juta, itu kecil banget. 1 miliar aku bakal aku sediakan. Serius? Ih, kamu tulus banget deh Itu sama duitnya Vivi. Punya kamu atau punya orang lain sih? Gini loh, sebenarnya aku mau memberikan uang aku sendiri. Tapi sayangnya kemarin aku habis bagi-bagi uang sama orang miskin. Jadi uang aku gak cukup. Wah, kamu keren banget, Fit. Dan tadi aku udah ketemu sama temen deket aku, dan dia itu bekerja sama orang besar di kota ini yang memiliki banyak bisnis di kota Oh, ini. jadi emang relasi-relasi kamu tuh orang-orang kayak gitu ya, Fit? Iya. Emang nih pas banget kalau Vivi butuh bantuan, emang kamu tempatnya. Jadi Vivi nggak salah orang. Nah, pembisnis besar, Win. Hah? Ya, aku ngerti banget kok. Tapi kita bisa ketemu kan sama orang yang kamu maksud itu. Ya pastinya lah. Intinya kan Apa? bukan duit kamu, Fit. Ya emang iya, tapi kalau bukan aku yang ngomong sama temen aku yang bekerja sama orang besar itu, nggak mungkin Iya, Fit. kalian berdua itu bakal dikasih modal 800 juta. Gini deh, kalau kamu punya modal berapa buat jadi investor aku? Nanti kita bagi hasil kok. Katanya David habis bagi-bagiin duit, Vi, Masa sama uangnya orang miskin. nol sih? Masa saldonya nol sih? Jadi aku cuma mau ngasih tahu sama kamu, kita kan kenal udah lama. Kamu juga udah tahu tentang aku juga udah tahu tentang kamu. Iya, kamu juga. Kamu ngapain Pun? Kamu lucu aja, Bay. Kamu kenapa sih? Jadi gini, selama Jadi gininya udah 3 kali.
Ya maaf aku grogi Put. Selama aku kenal sama kamu, aku ngerasa aku nyaman banget sama kamu. Dan ini nggak pernah aku rasain dengan perempuan lain Put. Jadi aku itu sebenarnya bentar ya Put. Bentar ya Put. Halo ya Rif. Aduh, kamu kenapa sih Rif nelpon di waktu yang nggak tepat? Ya udah, aku bakalan ke situ. Ya aku lagi di deket kamu nih. Ya udah, tungguin. Nih gangguin aku terus. Put, kamu nggak apa-apa kan kalau misalkan kamu nunggu di sini? Ada masalah? Aku masih ada kerjaan bentar. Paling ya sekitar cuman 5-10 menit. Aku bakalan balik lagi ke sini. Aku bakalan lanjutin omongan aku yang tadi. Ya udah, tapi kamu harus tebus kesalahan kamu ya. Tebus kesalahan aku. Nanti aku bilang sama kamu. Tebus kesalahan kamu karena kamu mau ninggalin aku sekarang. Iya udah. Tungguin bentar ya. Iya. Bayu mau ngomong apa ya? Jangan-jangan Vivi, gak ada ceritanya uang aku itu ngendap ya. Pasti aku buat bisnis ya, dan aku ambil beberapa untuk bagikan ke fakir miskin. Oh iya, kurang tepat aja kita minta tolongnya sama David. Kalau misal Gitu. David masih belum memodalkan uangnya, mungkin kita masih bisa. Dan David Iya. masih bisa bantuin kita selagi bukan milik dia. Uangnya kita masih bisa tertolong, Vi. iya. Gini aja deh, kalau semuanya uang yang 800 juta ini kurang, biar pakai uang aku. Gimana? Tuh, Hah? modal utama kita yang diperlukan cuma 800 juta. Sisanya bisa David nanti. Gimana sayang? Iya kan? Sayang. Iya, David kamu iya baik kan? banget. Iya, David, Fit, kamu udah calling teman kamu? Sudah dong. Ya udah, kamu tunggu aja dia ya. Nanti aku nyusul. Aku mau ke toilet dulu. Aku minta Vi, ini ditemenin kesempatan sama. kita. Iya. Ntar aku nyusul. Kamu duluan deh. Gini deh ya. Soalnya aku masih ketemu sama rekan bisnis aku yang lain ya. Biar aku pergi sebentar buat menyelesaikan. Iya, nggak apa-apa. Tapi nanti malam temen aku ya sayang. Oh iya, iya. Ntar kita lihat kan Oke. acaranya ntar. Aku telepon. Oke. Vi, ini bagus banget sih buat kita. Kita bisa langsung buka usaha. 800 juta itu Bagus. apa sih? Udah deh. Sok banget, tau nggak sih sombongnya? Udah, Bagi-bagi ke fakir miskin 1M gak mungkin. saya sih nggak mungkin ya. Nah, tuh kan sok banget kan. Ya udah, kita lihat aja omongan dia itu beneran atau enggak. Ya udah, kamu gak usah mikirin ilfil-ilfilnya. Udah, aku juga risih kok barusan. Kamu yang percaya penting- gitu aja sama David? Ya nggak tahu, kita kan David kan emang udah sukses kan sekarang. Ya udah, yang penting kita mencoba kan, setidaknya kita mencoba. Udah deh, kamu jangan gitu dong mukanya. Aduh, aku tuh paling gak bisa bohong, Win. Ini aku Nih, juga sebenarnya- sebenarnya gak pengen ke toilet, cuma Vi, gak mau aja ketemu dia. Proud of you ya, kamu barusan udah keren banget. Cuman kurang sedikit senyumnya. Ya kalau masalah DP ntar kita omongin lagi. Bisa nego kok. Oh, ntar ya, aku sampai. Ya. Kamu dari tadi nelpon aku terus. Kamu tahu nggak? Aku lagi jalan sama gebetan aku dan aku hampir nyatain perasaan sama dia. Tiba-tiba kamu nelpon. Dan kamu mau bahas masalah kerjaan. Karena aku udah bilang, aku selesaikan urusan aku dulu. Habis itu aku langsung ketemu sama kamu. Iya, saya nggak tahu bos. Lagian bos juga bilang kan kemarin kalau udah ketemu sama orangnya langsung telepon saya. Iya, langsung telepon Pak. Terus gimana? Gini bos. Sekarang saya udah punya titik terangnya. Dia itu katanya butuh 800 juta dan 2 hari lagi modal itu mau digunakan seperti itu. Jadi ini saya sarankan untuk langsung ketemu sama Pak Bos biar nanti ngobrolnya enak dan nggak ada yang perlu ditutupin dan ya semoga kedepannya bisa berjalan dengan baik. Ya udah. Tanggung. Kalau 800 juta mending 1M sekalian biar bulat. Yang 200 buat saya gitu. Emang kamu bisa ganti? Jualan kamu aja masih belum laku. Bos,
bos saya ini kan cuma gantikan karyawan yang di sini kan. Saya bukan tempatnya di sini, bos. Saya di kantoran kok malah disuruh jaga kayak gitu. Ya itu hukuman lah buat kamu. Terus sekarang orangnya di mana? Katanya mau jemput temennya yang mau join, bos. Rif, kamu cari gara-gara sama aku. Seharusnya ketika kamu telepon tadi orangnya udah kumpul semuanya di sini. Kok malah aku yang disuruh nunggu? Kamu tahu nggak, hal ini lebih penting dari duit berapapun. Aku tuh udah mau nyatain perasaan, aku tinggal bilang sama dia, tiba-tiba kamu telepon dan ternyata setelah aku sampai sini orangnya masih belum ada. Bos, kalau masalah cinta kami masih ada hari esok, bos. Jadi Nggak nggak bisa. bakalan telat, bos. Karena kalau misalkan investasi seperti ini itu menghasilkan. Aku bodo amat ya, Rif. Aku udah bilang, kalau ada orang yang mau pinjem duit dan itu untuk kepentingan perut mereka, artinya mereka emang ada kerjaan lagi dan mereka mau kerja tapi nggak ada modal, aku nggak ambil penghasilan itu. Uang aku udah cukup buat hidup aku. Jadi sekarang aku cuma pengen bantu orang-orang yang memang membutuhkan. Tapi kamu kasih tahu juga, uang itu harus dibalikan utuh karena aku udah ngambil penghasilan. Misalkan jangka waktunya 1 tahun, ya 1 tahun mereka harus balikin duitnya. Mereka itu kayaknya berpikirnya salah, bos. Katanya tadi sih mau ngomongin tentang bagi hasil. Saya kan ngomongnya udah pakai aja, yang penting nggak disalahgunakan. Ya udah, berarti aku harus jelasin sama mereka lagi. Aku juga pengen tahu. Mereka harus sopan juga kan. Ntar mereka jadi orang kaya malah jadi orang sombong. Itu aku yang nggak aku harapkan. Ya udah, sekarang gini aja, Rif. Aku mau selesaikan urusan aku dulu. Mereka setelah di sini bilang suruh tunggu dan kamu jangan telepon aku lagi, oke? Kamu harus cari aku. Mereka datang suruh tunggu, entah disuruh tunggu di sini atau di sana. Yang jelas jangan telepon aku. Kamu mending cari aku aja, jangan gangguin aku. Vi, ini bukan mantan kamu ya? Oh, Vivi, Baik. kamu ngapain di sini, Vi? Kamu ngapain? Tumben banget kamu muncul. Ya aku di sini lagi jalan-jalan aja. Ya biasa Vi, kalau emang orang miskin jalan-jalannya ke daerah sini pasti. Ih, berarti kan kita miskin juga. Enggak, kita kan di sini perlu ketemu sama orang Masa penting ketawa deh. untuk memberi kita 800 juta. Kita kan bakal jadi orang kaya. Beda sama mantan kamu ini. Ih, apa? udah. Kamu tuh kemana aja? Bagus ya kamu. Aku udah baik sama kamu, udah banyak banget bantuin kamu. Aku nggak peduli kamu siapa. Ternyata balasan kamu gitu, hilang gitu aja setelah nggak butuh aku. Ampun, Bay, kamu tuh kelewatan banget ya, Bay. Aku kurang gimana sih, Bay, sama kamu? Aku cinta sama kamu. Aku rela ngasih semuanya ke kamu. Vi, tapi udah deh. Emang dia tuh gak pantas, Vi, buat kamu, Vi. Dia kan orang miskin, Vi. Lagian udah deh, gak usah disesalin. Ya bener sih kata Windy, harusnya dari bener awal aku nggak pernah nerima kamu. Bener banget, Vi, itu, Vi. Aku pikir kamu orangnya tulus. Ternyata apa? Kamu selama ini cuma manfaatin aku. Vi, aku kasih tahu ya sama kamu. Sekarang kamu tiba-tiba datang lagi apa? Mau bilang masih cinta sama aku? Mau bilang minta maaf? Jangan bilang kamu sengaja ada di sini buat mata-matain aku ya? Ih, kayaknya iya deh. Gak mungkin nih setelah sekian lama kita gak ketemu lagi sama ini orang. Tiba-tiba ada lagi di sini. Vi. Kayaknya emang dia bututin kita, Vi. Aku kasih tahu ya sama kamu. Kita dulu putusnya baik-baik. Aku pergi keluar kota untuk mencari pekerjaan karena aku nggak mau merepotin kamu. Baik-baik. Kalau setelah kamu manfaatin Vivi, kamu bilang baik-baik. Baik-baik, Bay. Baik-baik setelah kamu pergi, terus kamu ngubungin aku, maaf ya, aku nggak bisa dampingin kamu lagi. Kamu terlalu baik buat aku. Kamu pikir itu baik-baik? Kamu nggak tahu hancurnya aku kayak gimana, Bay? Ya aku minta maaf, Vi. Maaf, baru sekarang kamu minta maaf. Kamu tahu nggak ya, Vivi ditinggalin kamu, udah tuh hancur banget. Kamu diem ya, kamu jangan dikompor. Nggak usah kayak gitu deh. Masalah kamu sama aku, Bay. Winnie nggak tahu apa-apa. Kamu nggak malu ngomong kayak gitu? Malu sih harusnya ya, Vi. Wah, ada sayangku nih di sini. Lagi ngapain, sayang? Apaan sih, Fit? Jijik tahu nggak, aku tambah ilfil ngeliat muka kamu kalau kamu manggil sayang. Jangan panggil aku sayang. Sayang, kamu jangan seperti itu dong, ya. Aku tuh cinta mati sama kamu dan aku gak bisa hidup tanpa kamu. Ya nggak usah hidup aja makanya.
Emang kamu nyumpain aku Mati. Iya, aku nyumpain kamu mati. Mati aja kamu sekalian. Hari ini aku pengen lihat kamu mati. Kamu tega banget ya sama aku? Hah? Aku ini masih berguna buat semua orang, terutama orang-orang miskin. Karena aku setiap bulan ngeluarin duit aku buat bantuin mereka, tahu nggak? Hah? Kamu nggak tahu kalau sekarang aku itu miliarder dan aku itu baik, tidak sombong. Tentunya orang sayang sama aku. Jangankan kamu, orang di luar sana, wanita-wanita cantik tergila-gila sama aku, Put. Hah? Pengen apa raka? Enggak, maksudnya pengen menjadi pacar aku. Kamu aja sok-sokan. Kamu seharusnya bersyukur dong. Udah dicintai orang yang dermawan seperti aku. Kalau aku nggak mau sama kamu, berarti aku nggak cantik. Udah itu aja. Tapi kamu bikin hati aku selalu berdebar, Put, ketika aku dekat sama kamu. Udah deh, udah. Telingaku sakit denger perkataan kamu yang nggak bisa dicerna ini, Fit. Emang aku makanan, hah? Gak bisa dicerna, diresapi, dimasukkan ke hati, kemudian kamu terima cintaku. Selesai masalah, Put. Pengen muntah, tahu nggak? Pengen muntah ke wajah kamu. Aku Gak cuma ada ya laki-laki yang tulus di dunia ini. Semua sama aja. Nggak ada. Vi, aku kasih tahu sama kamu. Apa? Aku cuma nggak mau ngerepotin kamu. Nggak mau ngerepotin. Dan aku nggak mau dianggap memanfaatkan kamu. Terus Karena tiba-tiba sekarang datang setelah sekian lama kamu pergi dari aku, maksudnya apa? aku datang ke sini karena ini tempat umum, Vi. Oh ya? Kamu pikir aku percaya ada gitu kebetulan di dunia ini? Kecuali kamu memang niat banget ngedeketin aku lagi. Sorry ya, Bay, kali ini aku gak bakal bego lagi. Gak itu bakal udah kemakan pasti. lagi sama cinta yang kamu kasih. Aku nyesel pernah sayang sama kamu. Dia pasti udah butuh kamu lagi, makanya dia muncul lagi sekarang. Ya kan, Vi? Emang parah banget ini orang, parah banget. Ya udah, Vi, aku Apa? Kamu dulu cuma modal apa? Tampang melas kamu, pakai baju kayak gini kan? Aku kasihan sama kamu, aku empati sama kamu, jatuh cinta sama kamu. Jangan pikir ya aku bakal cinta lagi sama kamu, aku gak bakal ketipu lagi, Bay. Ya apalagi sekarang Vivi tuh udah dapet cowok miliarder. Dia udah bantuin Vivi, bantuin modal usaha 800 juta. Mana ada cowok kayak gitu? Apalagi kamu tuh bisa apa? Selera aku bukan kamu lagi. Atau jangan-jangan dari ujung kepala sampai ujung kaki ini masih kamu semua yang beliin Vi? Kamu dimanfaatin habis-habisan sama ini orang. Kamu masih ada muka buat di sini. Pergi deh. Malu. Malu kan, Di? Malu. Ih, Vi, udah deh ya. Ini kayak hari sial tapi hari beruntung sih. sama dia. Enggak kok, udah bener, malah kurang sih menurut aku. Harusnya kamu tampar-tampar tadi. Udah, ini kita ada misi yang lebih penting. Aku tuh sebenarnya kesel aja makanya ngomong jahat kayak gitu sama Bayu. Ya emang udah lampiasin aja. Harusnya kamu lega, kenapa malah kebeban gitu. Sekarang kita harus mikirin modal nih. Ganti topik nih. Emang kamu kemana? Pasti kamu kesini naik ojek kan? Hah? Dih. Naik Grab? Hah? Panas-panasan? Udah gak zaman, Putri. Hah? Parkiran di sana itu yang mobilnya berjajaran itu mobil aku, tahu nggak? Ya kamu, itu mobil kamu karena kamu di sana jadi tukang parkir. Dulu. Iya sekarang tetap gak fit. Sekarang Sekarang kamu tetap jadi tukang parkir. Atau jangan-jangan sekarang kamu bos tukang parkir. Iya kan? Putri, itu sebagian kecil dari bisnis aku, Put. Hah? Kalau bisnis aku yang besar, nanti aku bakal tunjukkan sama kamu gimana. Kalau kamu jadi pacar aku. Hah? Gak butuh, gak mau juga aku jadi pacar kamu. Put, jangan salah loh. Satu langkah kamu meninggalkan tempat ini, kamu bakal menyesal menolak aku, Putri. Hah? Menyesal? Justru aku nyesel banget kalau aku sampai pacaran sama kamu. Coba lihat wanita yang duduk di sana. Dari tadi merhatiin aku. Hah? Ya karena kamu orangnya aneh. Makanya dia memperhatikan kamu. Putri. Cara kamu juga aneh banget. Makanya cewek-cewek itu tuh memperhatikan kamu. Karena melihat aku ya yang dermawan, Put. Hah? Yang kaya raya. Coba lihat penampilan aku. Oke kan? Cakep kan? Hah? Ya terserah. Dan Nafi, terserah kamu, capek tahu nggak ngeladenin kamu. Intinya jangan pernah panggil aku sayang, jangan pernah ketemu sama aku lagi, jangan pernah ngerayu aku dan maksa aku buat jadi pacar kamu. Sampai kapanpun aku nggak pernah mau jadi pacar kamu. Sampai kapanpun aku bakal ngejar-ngejar kamu. Meskipun harta aku habis buat ngedapetin kamu. Apalagi Udah harta kamu habis ya. Kamu masih sempat mau deketin aku kalau harta kamu udah habis.
Aku butuh laki-laki yang banyak duitnya. Itu aku, Put. Nah, kalau tampang pas-pasan kayak kamu gini udah nggak punya duit, apalagi yang mau aku deketin? Di dalam dompet ini banyak ATM yang berjejeran. Kamu mau apa? Mobil? Hah? Aku bakal belikan. Hah? Cari mobil yang kamu sukai. Aku bakal langsung bayar tunai, Put. Najis tau nggak? Put. Putri. Terus banget aku. Tadi Vivi seperti itu sikapnya. Sekarang Putri. Gimana nih? Rif, bos kamu udah datang. Fit, kamu lama banget Fit. Dari tadi kamu pergi, aku sampai ini ngejualin 5 mobil. Hah? Itu semua bekas-bekas mobil bos aku. Dalam jangka waktu sedekat itu kamu udah mampu menjual 5 unit mobil. Wah. Iyalah, Fit. Di sini kan barangnya bagus-bagus juga. Nah, yang mereka cari tuh mobil yang mewah, luaran luar negeri juga ada. Bekas bos aku kan lumayan lah. Sayang sekarang aku sibuk ya, Arif. Kalau nggak sibuk pasti aku bakal stay di sini buat jualin mobil-mobil bos kamu. Terus teman kamu mana? Katanya Oh, mau datang ke sini. temen Udah aku. jadi. Bentar lagi dong. Hah? Pasti jadi kok. Tadi aku udah ketemu bos aku. Jadi gimana? Ya bos aku setuju aja ya kalau kamu udah dapet sampai sini sama teman kamu, beliau minta aku untuk menjemputnya gitu. Oh, gitu. Nah, ini dia temen aku. Windy, Kok cewek semua, Fit? Kamu bisnis apa sih kok? calon bisnis besar di kota ini. Oh ya, ini kenalin. Halo, saya Vivi Lia. Oh, ini teman Mas David ya? Ya, Ini rencananya mau buka bisnis Afid. Aku kok jadi penasaran. Untuk proposalnya nanti saya akan bicarakan setelah saya ketemu sama bos Mas siapa? Arif. Arif ya. Iya. Kapan saya bisa ketemu bos Mas Arif? Oh, sekitar 5 menit lagi. Yang biar saya jemput ke sana. Soalnya tadi saya sempat telepon beliau. Beliau ada acara sibuk, ada acara penting banget ini jadi. salah satu bisnis bos. Iya benar. di belakang ini. Ya, kemarin bos Arif ini mau join sama aku tapi aku gak mau. Ya enggak, Arif? Yang kamu tawarkan kemarin, Iya. udah percaya kan? Gini ya Fit ya. Seperti kata-kataku tadi, aku harus jemput pas aku biar masalah ini cepat kelar kayak Ya gitu. udah, ya 800 juta, Arif. Fit, kalau ada yang mau beli mobil ini nanti komisinya 5%. Udah tenang aja, gak usah komisi Tolong kalau jagain sama aku. Kalian mau komisi dari penjualan mobil belakang? sih kok Hah? Buat tambahan, buat jajan, Iya, ya. buat Windy aja sih. Nanti kalau ada pembeli, biar aku yang tangani. Langsung laku. Ya nggak, sayang? Iya, sayang. Nggak usah panggil sama sayang, Risi aja sih. Ya udah nggak apa-apa. Kamu dari mana aja sih, Bay? Aku dari tadi nyari kamu. Aku juga nyari Lama kamu. banget. Kamu nyari aku? Kamu ke tempat yang barusan? Iya, tapi kamu udah nggak ada di sana. Aku Iya. barusan masih ketemu sama mantan aku secara nggak sengaja. Gimana? Kamu ketemu sama... Ya maksud aku, Nggak usah pegang-pegang. Kamu ketemu sama siapa? Kamu ketemu sama mantan kamu. Terus, sini aku mau denger cerita kamu. kamu jangan salah paham. Aku ketemu sama mantan aku, itu nggak sengaja, karena aku nyariin kamu. Ya terus Tiba-tiba duduk berdua, tiba-tiba cerita. dia sama temennya kok. Kamu ngobrolin masa lalu kamu, terus kayak dia minta maaf, kamu minta maaf, balikan gitu kan? Suka kamu? Makanya kamu dengerin aku dulu. Jadi dia tuh nyegat aku dan dia malah ngata-ngatain aku. Karena dulu aku disangka memanfaatin dia, aku malah dipermalukan juga. Ya akhirnya aku pergi. Bisa dipercaya. Coba kamu sebutin satu aja. Kapan aku pernah bohong sama kamu urusan penting seperti ini? Mulai dari pertama aku kenal sama kamu, aku nggak pernah bohong sampai sekarang. Coba kamu inget-inget, kalau orang jujur emang susah buat dicari kesalahannya, Put. Ya karena kamu pinter banget nutupin kesalahan kamu. Makanya aku susah nginget sampai banyak banget. Lama-lama aku nggak Kok kamu pernah yang bohong. marah? Ini seharusnya aku yang marah ya? Ya enggak, soal tuduhan kamu itu tuduhan yang serius. Dan Ini serius juga dan karena aku udah aku jelasin gak suka sama- kamu ketemu sama mantan kamu. Ya emang aku mau ketemu sama dia. Lagian aku juga udah nggak ada urusan.
Dia aja Iya. yang nyegat aku cuman. Kamu tinggal minta maaf aja, susah banget. Aku udah berkali-kali minta maaf, tapi meskipun aku nggak salah ya, aku nggak pernah maafin dia. Minta maaf sama aku karena kamu dari tadi nyerocos. Ya udah. Ada apa, Rif? Saya udah muter-muter di lapangan ini. Ini nyari bos. Ada apa lagi? Kenapa sih, Rif? Kamu selalu datang di waktu yang nggak tepat. Aku lagi ngobrol Putri, Rif. Dibilangnya bos kalau tamunya udah datang disuruh di telepon nggak boleh. Terus saya lagi yang salah. Ya udah gini aja, kamu duluan aja, aku masih ada urusan sama Rif. Tapi kamu jangan marah ya sama aku. Kalau Nanti kalau bakalan pikir. kalau itu urusan belakang. Kamu pergi, aku mau ngobrol sama Rif. Kamu jangan nanya aneh-aneh ya. Kamu awas, Rif. Kamu kalau misalkan macem-macem kamu. Apaan sih? Pergi. Rif. Aku mau nanya mantan Bayu sama kamu. Sebentar. Cakap-cakap dari tadi. Apa urusan sama rambut kamu? Tuh, lihat. Aku mau nanya mantan Bayu. Yang mana? Yang mana? Banyak dong. Mantan Bayu Tanya, banyak. Tanya yang mana? Yang Dari barat, timur, selatan, utara, barat, yang daya. rambutnya pirang. Tapi Pak Bos tuh pernah cerita ada satu mantan yang susah dilupain. Dia itu Apaan ini pernah maksudnya? ngasih uang sama Pak Bos berapa gitu lupa, 20 juta apa 2 juta untuk modal usahanya kayak gitu. Dan ya itu yang pernah diceritain satu wanita itu. Kalau yang sekitar 9 bisa enggak lupain. diceritain. Nggak bisa lupain. Ya bukan orangnya tapi jasanya. Enggak, yang bener Rif. Iya enggak. Nggak bisa lupain wajahnya, kenangannya, atau apa sih? Jasanya. Ini kok susah banget sih dibilangin. Gimana sih Mbak? Kamu juga marah-marah. Ya karena nggak Mbak aja yang meragukan konsistensi saya gitu loh. Hampir semua Bayu orang Mbak. Bayu nggak pernah cerita dia sering mikirin siapa? Nggak pernah cerita. Nggak pernah cerita Katanya tentang apa sih? aku. Oh iya. Jangan buat-buat. Kamu jangan bikin cerita yang aneh-aneh ya. Kalau enggak ya enggak. Ya Kamu jangan takut gak digaji sama Bayu. emang ada wanita yang rambutnya panjang selain Mbak? Enggak kan? Enggak. Mbaknya dong yang rambutnya panjang. Bilang gimana? Iya katanya sih senang aja tiap kali ketemu sama wanita ini yang rambutnya panjang, yang wangi entah apa nggak tahu saya. Mau bilang gitu beneran? Iya. Bayu berarti sayang sama kamu kan? Karena nggak pernah bilang wanita bisa. Yaudah deh, kita nyusul Bayu yuk. Kemana? Kemana? Mbak, kemana? Jadi gimana sayang? Loh, Hah? kok ada mantan kamu lagi di sini, Vi? Mantan? Iya, dia tuh mantan termiskin Vivi. Aku gak tau malu banget. Tadi udah ketemu juga. Vi. Gak tau malu. Emang benar? Kamu punya mantan miskin seperti dia? Sejak kapan? Ini pacar baru kamu. Masa kamu kayak gitu? Siapa yang Gak ada yang tahu? lucu. Kamu ngapain kesini? Ya itu kan bukan urusan kamu. Bener kan kamu ngikutin aku? Kamu kok gear banget sih? Aku nggak pernah ngikutin kamu. Aku kesini ada kepentingan kerjaan. Kerja apaan sih? Kerja apa emang kamu? Serabutan kan? Ngapain di sini? Mulung kamu? Tadi kompor kamu cuma satu, sekarang nambah 2 ya. Bayu udah deh. Masalah kamu sama aku. Gak usah bawa-bawa mereka. Kalian tuh mending udah. Udah apaan sih? Hah? Lagian dia tuh emang jahat banget sama kamu, iya kan? Lu manfaatin Vivi dulu, Vi. Kamu- Vivi udah dapat pacar baru, dia tuh miliarder. Kamu ngimpi apa sih, Wih? Kok sampai bisa pacaran sama orang seperti dia? Hah? Kerjanya apa? Hah? Tentu serabutan kan? Hah? Kamu dikasih makan apa sama dia? Hah? Pasti nasi uduk kan? Ya kamu pantas diginiin. Karena sikap kamu dulu kan, yang cuma manfaatin aku doang. Manfaatin. Laki-laki manfaatin perempuan. Hah? Otak kamu di mana? Gak bisa kerja? Gak punya uang? Hah? Seharusnya kamu malu dong manfaatin perempuan. Malu juga nih sama David. Gimana Laki-laki sih? yang bermanfaat. Bukan manfaatin. Seperti aku Kamu dong. mending pergi deh.
daripada kamu makin kehina di sini. Aku nggak pernah ngerasa terhina di sini. Karena apa yang kalian sampaikan itu nggak pernah aku lakukan. Emang bener juga kali. Ya kan emang fakta aja makanya kamu udah Iya, terbiasa. karena kamu nggak dikatakan pernah kayak ngerasa kalau kamu udah nyakitin aku. begini. Parah banget. Aku kan nggak pernah berniat buat nyakitin kamu, tapi kenapa kamu bilang aku manfaatin kamu sama teman-teman Kamu kamu? tuh emang udah nggak tahu malu, nggak pernah merasa bersalah lagi, nggak tahu dia parah banget sih. Mending kamu pergi deh. Vin, kenapa kamu biarin Vivi berpacaran sama laki-laki seperti dia Maaf, sih? mantan. Ya, dulunya kan kamu pacaran sama dia. Ngapain sampai ngomong kayak gitu? Kamu malu punya mantan aku? Harusnya aku yang malu, Bay, punya mantan kamu. Aku kan cuma ngasih tahu memperjelas. Takutnya pacar kamu ini cemburu. Dia bukan pacar aku. Ya udah kali, Vi. Lagian kalau emang pacaran juga bagus kan. Tapi tuh suka banget sama kamu. Ya tapi omongan dia nyebelin. Kamu tuh nggak tahu makasih ya, Bay? Begini mukanya emang nyebelin. Kamu diem ya, aku nggak kenal sama Iya, kamu. tuh ngaca, makanya ngaca. Aku nggak ada urusan ya sama kamu. Semenjak kamu ada urusan sama Vivi, urusan kamu juga urusan aku. Baik. Putri kok ada di sini? Rif, mana teman kamu? Kok aku malah Arif. Kenalin bos, teman saya namanya David. Hah? Butuh uang 800 juta. Bos. Berarti yang mau investasi Iya, Fit. maaf, apa? aku nggak mau investasi. Aku cuma mau ngasih pinjem duit. Iya, Bos. Aku nggak ambil penghasilan dari situ. Baik. Dia dari tadi juga ngerayu-rayu aku. Dia gangguin aku nih dari tadi. Tungguin Putri. David, bukannya kamu gila banget sama Viva, makanya digangguin. Dia ngajak aku nikah malah. Ini Vi, laki-laki yang Udah, Vi. udah kata kamu nggak bisa memenuhi semua kebutuhan kamu. Itu kata Windy, bukan kata aku, Bay. Ya tapi kamu diem itu menandakan kamu mengiyakan apa yang Minta kamu. maaf ya, Bay. Sorry ya, karena kalian butuh sama aku. Aku duduk di atas. Bos. Apa ya, Bos? Mau dipijitin, Bos? Udah deh, kamu gak sosok baik. Rif, Bay. Berarti kamu nggak miskin lagi. Aku merantau keluar kota itu buat cari duit, Vi. Aku pantang buat minta bantuan sama perempuan. Kamu tahu kan, dari dulu aku nggak pernah ambil duit 1.000 rupiah pun dari kamu. Jangankan 1.000 rupiah, 100 rupiah pun aku nggak pernah minta sama kamu, Vi. Dan asal kamu tahu, selama ini bahkan udah dari 1 tahun yang lalu, aku udah balikin semua uang yang pernah kamu kasih sama aku. Aku udah balikin. Yang mana? Iya, rekening kamu yang lama. Kamu pernah minjemin duit 2 juta kan sama aku? Udah aku balikin 20 juta, Vi. Dia pergi sih. Iya, Vi bener. Jadi kamu udah puas kan mempermalukan aku di depan teman kamu, di depan orang ini? Ini aku pamit aja ya. Bos, Ini kayaknya mereka masih ada urusan sama kamu. Kevin, Vi. Kamu mau muka merah di sini Jangan, Bos. atau pergi? Udah sakit, Bos. Yang Kamu lanjutin kerjaan kamu, Rif. Kamu pasti diinterogasi ya sama Putri tadi. Dikit bos. Berarti balik ke kantor ya bos. Siapa bilang beli kantor? Kamu urusin mobil-mobil ini. Balik ke kantor. Kamu nanya apa sama Arif? Banyak. Terus Arif bilang gimana? Katanya kamu masih suka sama mantan kamu, terus kamu juga suka kepoin mantan kamu. Katanya gitu. Iya, baik. Kalau iya emang kenapa? Oh, jadi kelakuan kamu selama ini kayak gitu. Selama kamu nggak bareng sama aku, kamu jadi kepoin mantan kamu. Suka kamu sama mantan kamu. Put, karena kamu itu nuduh hal yang nggak disampaikan sama Arif. Arif pasti bakalan jujur sama kamu. Dia orang kepercayaanku selama ini. Dia nggak pernah berkhianat sama aku. Ya, aku cuman pengen. Dia pasti bilang kalau misalkan aku tuh sering mikirin kamu, aku sering ya kangen sama kamu. Dan aku mau lanjutin omongan aku yang tadi. Jadi aku udah lama suka sama kamu, Put. Dan aku sayang banget sama kamu. Aku mau kamu jadi pacar aku. Kenapa kamu nggak jawab, Put? Seharusnya kamu jawab pertanyaan aku dong. Emang sikap
aku sama sifat aku sama kamu masih kurang membuktikan kalau aku Iya, mau jadi pacar kamu. kamu kan harus sampaikan secara lisan juga sama aku. Kan aku menyampaikan secara lisan, jadi kamu juga harus sampaikan secara lisan dong. Iya. Iya apa? Iya, jadi pacar kamu. Berarti kamu terima aku. Put. Ya udah. Sekarang kamu mau minta antar kemanapun, kamu beli apapun, aku bakalan turutin apa kemauan kamu sekarang. Itu terus yang kamu